Pelatih Inter, Christian Cifu, dipastikan tidak bisa menurunkan Matteo Darmian untuk laga debut Liga Champions melawan Ajax besok di Johan Cruyff Arena. Bek sayap Italia itu harus tetap berada di Milan karena mengalami masalah pada punggung bagian bawah. Kabar lebih positif datang dari Lautaro Martinez. Meski absen dalam sesi latihan terakhir tim akibat masalah punggung, Kapten Inter tetap akan berangkat ke Amsterdam. Lautaro menjalani latihan di gym sebagai persiapan agar bisa diturunkan dalam laga penting tersebut. Peluang Lautaro Martinez untuk tampil sejak menit pertama melawan Ajax ternyata masih terbuka lebar. Menurut laporan Sky Sport, absennya sang kapten pada sesi latihan terakhir sebelum keberangkatan ke Amsterdam hanyalah langkah pencegahan, bukan tanda cedera serius. Lautaro bisa saja dimainkan sejak awal. Mengingat ini adalah laga pembuka Liga Champions yang sangat penting bagi Inter. Kehadirannya di lapangan bukan hanya soal kontribusi gol, tetapi juga suntikan moral yang dibutuhkan tim setelah 2 kekalahan beruntun. Sebagai kapten, Lautaro diharapkan mampu memimpin rekan-rekannya, mengembalikan kepercayaan diri, dan memastikan Nerazzurri memulai perjalanan Eropa mereka dengan langkah yang kuat. Davide Fratesi akan menjadi kejutan besar di lini tengah Inter untuk laga pembuka Liga Champions melawan Ajax di Johan Cruyff Arena. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Fratesi akan turun sebagai starter bersama Hakan Calhanoglu dan Petar Sucic. Sementara Nicolo Barella akan mendapatkan jatah istirahat. Untuk lini depan, peluang Lautaro Martinez tampil sejak awal masih kecil. Kapten Inter itu dikabarkan melewatkan sesi latihan terakhir karena masalah punggung. Meski ikut terbang ke Amsterdam, pelatih Christian Cifu disebut lebih memilih menurunkan duet Marcus Thuram dan Bony sebagai starter. Di posisi lainnya, Josep Martinez akan dipercaya mengawal gawang, dengan Manuel Akanji, Stefan De Vrij, dan Alessandro Bastoni menjadi trio back. Sementara Denzel Dumfries dan Federico Di Marco akan mengisi sisi sayap. Menjelang duel Ajax kontra Inter di Johan Cruyff Arena, Denzel Dumfries mendampingi pelatih Christian Cifu dalam konferensi pers resmi. Bek sayap asal Belanda itu berbicara tentang pertandingan penting ini dan kondisi tim. Dumfries mengaku senang bisa kembali ke tanah kelahirannya. Saya dan Cifu sama-sama pernah bermain di Eredivisie. Lihat wajahnya di dinding stadion membuat saya tersenyum. Ajax selalu menjadi tim dengan kualitas tinggi dan ide permainan yang jelas, ujarnya. Mengenai start buruk Inter di Serie A, Dumfries mengakui situasi belum ideal. Kami sudah kalah 2 dari 3 laga, ini bukan awal yang kami inginkan. Tapi kami punya pengalaman, sudah bermain lama bersama, dan sekarang waktunya untuk bangkit. Liga Champions adalah kompetisi baru, dan semuanya bergantung pada kami untuk menunjukkan siapa kami sebenarnya. Dumfries juga berbicara soal mentalitas yang ditanamkan Cifu. Dunia mengenalnya sebagai seorang pemenang. Kami baru saja kalah 2 kali, tapi dia terus mendorong kami untuk menjadi contoh dan memberi segalanya. Saya senang memilikinya sebagai pelatih. Tentang banyaknya gol yang kebobolan di akhir laga, Dumfries menjelaskan, kami menganalisis semua gol yang masuk. Melawan Juve, kami dominan, tapi kebobolan di momen penting. Kami harus belajar mengenali situasi itu dengan lebih baik ke depannya. Berbicara mengenai target di Liga Champions, ia menegaskan, kami bermain di Liga Champions untuk menang. Inter adalah klub besar, kami punya skuad hebat, dan harus memberikan yang maksimal sejak pertandingan pertama. Dan saat ditanya mengapa Ajax harus takut pada Inter, Dumfries menjawab tegas, kami berpengalaman, tahu apa yang harus dilakukan, dan besok kami ingin menang. Pelatih Inter, Christian Cifu, berbicara di ruang konferensi pers Johan Cruyff Arena untuk mempresentasikan laga Ajax melawan Inter. Dalam keterangannya, Cifu mengawali dengan rasa syukur atas masa 4 tahun yang pernah ia jalani di Ajax, yang menurutnya membuatnya matang sebagai atlet dan membawanya ke langkah penting di sepak bola Italia. Tentang hubungannya dengan pelatih Ajax, John Heitinga, Cifu mengenang momen-momen kebersamaan mereka. Saya ingat dia masih berusia 17 tahun, saya berusaha membantunya tumbuh,
dan dia kemudian membuktikan kualitasnya hingga bermain untuk tim nasional, ujar Cifu. Soal mentalitas tim, Cifu menegaskan Inter tidak hanya dilihat dari hasil. Bagi saya, tim ini kuat dan sudah menunjukkannya di Turin. Jika melihat hanya hasil akhir, tentu ada kritik. Itu wajar di Italia, apalagi di derby di Italia. Tapi kami melihat banyak hal positif. Hanya butuh sedikit lagi untuk memberi kontinuitas dan mengembalikan moral tim. Mengenai kondisi Lautaro Martinez, Cifu mengonfirmasi sang kapten tidak ikut latihan karena masalah kecil dan akan dipantau kondisinya menjelang laga. Ketika ditanya tentang kemungkinan mengganti kiper, Cifu membela Yann Sommer. Sommer adalah pemain penting. Tidak adil mencadangkannya hanya karena kritik. Saya respek pada Josep Martinez, ia akan mendapat kesempatan. Tapi sekarang yang dibutuhkan adalah membantu Sommer melewati momen sulit. Cifu juga berbicara soal Ajax yang akan mereka hadapi. Ajax tetaplah tim besar. Mereka bukan korban. Ini tim yang pernah hampir mencapai final Liga Champions dan final Liga Eropa. Mereka punya pemain muda, cepat, dan berkualitas. Kami harus siap secara mental dan fisik. Karena laga pertama di Liga Champions selalu penting. Ia menutup dengan penghormatan untuk klub lamanya. Ajax selalu ada di pikiran dan hati saya. Mereka memberi saya fondasi, bukan hanya sebagai pemain tapi juga sebagai pribadi. Saya berterima kasih pada klub dan negara ini. Legenda sepak bola Italia, Gianfranco Zola, memberikan pandangannya mengenai start Serie A musim ini. Menurut Zola, Napoli dan Juventus memulai kompetisi dengan sangat baik, sementara Milan perlahan mulai menemukan keseimbangan permainan mereka. Zola juga yakin Roma dan Inter akan segera menemukan performa terbaiknya. Meski Inter kini sudah tertinggal 6 poin dari puncak klasemen setelah 2 kekalahan, ia menilai situasi ini justru menjadi tanda positif. Baginya, ketidakpastian di awal musim adalah hal yang menyegarkan dan memberikan karakter tersendiri pada kompetisi, membuat Serie A semakin menarik untuk diikuti. Beppe Bergomi menilai Christian Cifu harus berperan lebih dari sekadar pelatih untuk membangkitkan Inter. Dalam komentarnya untuk Sky Sport, Lozio menyebut Cifu perlu menjadi seorang psikolog, membantu para pemain melewati trauma dari akhir musim lalu yang menyakitkan. Menurut Bergomi, pekerjaan Cifu tidak hanya soal taktik, tapi juga mental. Kehadiran Lautaro Martinez sebagai kapten akan menjadi kunci, karena ia selalu memberi contoh dan menjadi pemimpin sejati di lapangan. Namun Bergomi mengingatkan, bangkit dari kekalahan seberat itu, terlebih kekalahan di final melawan PSG, tidaklah mudah. Ia berbicara dari pengalaman pribadi, saat harus menerima kegagalan bersama Italia di Piala Dunia 1990. Tidak memenangkan turnamen itu adalah pukulan terberat dalam karir saya, ujar Bergomi. Namun satu-satunya cara untuk pulih adalah dengan menemukan kembali motivasi dari dalam diri. Riccardo Trevisani memberikan kritik tajam terhadap pilihan transfer Inter. Menurutnya, kebutuhan utama Nerazzurri bukanlah mendatangkan Manu Kone atau Ademola Lookman, melainkan seorang kiper top, tepatnya Gianluigi Donnarumma. Berbicara usai performa negatif Yann Sommer di derby di Italia, Trevisani menegaskan bahwa dengan dana 45 juta euro yang disediakan klub, ia akan memilih memboyong Donnarumma. Menurutnya, itu adalah investasi yang bisa menyelesaikan masalah di bawah Mister Inter untuk 10 tahun ke depan. Ia mengakui Inter sudah berinvestasi pada kiper muda Josep Martinez yang diyakini bisa menjadi andalan seperti halnya Onana 2 tahun lalu. Namun, Trevisani menilai prioritas harusnya tetap mencari kiper kelas dunia. Kone dan Lookman memang pemain hebat, lanjut Trevisani, tapi Inter sebenarnya tidak terlalu membutuhkan tambahan di lini tengah atau serangan, apalagi dengan kehadiran Lautaro dan Thuram di lini depan. Paolo Condo, melalui kolomnya di Corriere della Sera, menganalisis situasi klub-klub Italia yang mulai berlaga di Liga Champions. Ia mengingatkan bahwa klub Italia belum pernah lagi menjuarai Liga Champions sejak 2010, dan setelah keberhasilan PSG, Serie A kini menjadi liga dari 5 liga top Eropa yang paling lama puasa gelar. Penyebabnya, menurut Condo, cukup jelas,
Italia adalah satu-satunya negara tanpa klub dengan kekuatan finansial tak terbatas. Di Inggris hampir semua klub besar belanja besar-besaran, di Spanyol ada Real Madrid, di Prancis ada PSG, di Jerman ada Bayern. Namun, sisi positifnya adalah Serie A tetap menjadi liga paling kompetitif dan seimbang. Condo menilai Napoli sebagai kandidat utama Italia. Mereka akan debut di markas Manchester City, dan meski tampak sulit, ia menilai peluang tetap terbuka karena City asuhan Guardiola sedang menutupi awal musim yang goyah dengan performa Haaland dan kini juga Donnarumma. Tak hanya Napoli, Condo juga menyoroti Inter, yang 2 kali mencapai final dalam 3 edisi terakhir. Menurutnya, Inter bisa meraih 12 poin dari 4 laga awal yang relatif mudah, termasuk pertandingan besok di kandang Ajax yang tak boleh gagal, dan jika mampu mengelola malam-malam besar di San Siro melawan Liverpool dan Arsenal, lolos langsung ke 16 besar bukanlah mimpi. Inter dan Hisense Italia resmi mengumumkan perpanjangan kemitraan hingga musim 2027-2028. Pernikahan yang dimulai sejak tahun 2022 ini akan terus berlanjut, seperti yang disampaikan dalam rilis resmi klub. Kesepakatan baru ini mencakup kehadiran merek Hisense di San Siro melalui LED di pinggir lapangan, eksposur digital di kanal resmi klub, penggunaan produk Hisense di ruang hospitality, hingga pembuatan konten visual khusus yang merayakan kolaborasi ini. Dengan kesepakatan ini, Inter dan Hisense menegaskan komitmen mereka untuk menggabungkan dunia olahraga dan teknologi, membangun masa depan yang semakin terhubung, penuh pengalaman, dan berkelanjutan.